Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan lanjutkan pembacaan asmara couple Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Leo. Ini tarikan energi tertanggal 14 hingga 21 bulan September 2023. Sebelum memulai, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Leo dengan pasangan asmaranya. Oke, jadi kalau Mari lihat seperti ini ya. Iya, jadi kayak gini. Saya rasa memang akan ada perombakan di dalam hubungan ini, gitu. Barangkali terutama untuk belakangan hari nampaknya tantangan dalam relationship ini tuh cukup banyak ya, nggak karu-karuan, bahkan beberapa di sana nggak karu-karuan hubungannya, nggak jelas juntrungannya gitu ya, nggak jelas juntrungannya. Jadi ini kayak dua orang yang boleh masih tetap berada dalam sebuah relationship, masih tetap namanya itu suami istri, masih tetap tinggal di bawah atap yang sama gitu, tetapi ndak ada di sana keharmonisannya gitu ya. Suasana hubungan itu tuh lebih cenderungnya dingin gitu ya, bisa-bisa kayak udah kayak kuburan aja nih, udah kayak rumah tua aja, padahal rumah tuh mewah gitu ya. Padahal mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi status sosial, dari sisi apapun itu bisa bikin orang cemburu, tetapi tidak dalam hubungan percintaan, tidak dalam hubungan relationship ini gitu loh ya. Kalau itu rumah tangga, jadi kayak rumah tangga itu tuh sebatas pulang ke rumah hanya untuk tempat bobo, tempat mandi gitu ya. Nggak lagi yang wah aku pulang karena ada seseorang yang menunggu aku, wah aku pulang karena ada seseorang yang kusrindui gitu ya, nggak lagi gitu. Ini lebih kayak cenderung ya mau kemana lagi pulang, ya rumah cuman itu, ya baju semuanya di situ, ya mau kemana lagi tidur, nggak mungkin di hotel tidur loh, orang ada kok itu kamar kan misalnya di sana ya. Jadi ini kayak ya sebatas formalitas berdua bersama saja gitu ya. Nah, Leo di sini tuh bisa kayak orang yang dia bawaannya tuh nggak mau ribut gitu ya di sini. Dia nggak mau, bawaannya itu tuh nggak mau gegeran gitu. Mungkin di sini entah bagaimana nih ya, yang biasanya kesabaran adalah kebijaksanaan yang paling sulit didapat dari Leo. Tapi untuk saat ini ya kesabaran itu yang dia perlihatkan di sana. Gitu ya. Di sini Leo nggak pakai acara marah-marah, nggak pakai acara ya pokoknya tidak membuat ya koneksi ini tuh seperti berada di neraka jahanam, walaupun hubungan lagi sudah sekian lama nggak enak gitu ya. Alih-alih mencari cara untuk katakanlah balas dendam, katakanlah untuk menambahkan rasa sakit kepada si dia, kepada si pasangan, alih-alihlah berpikiran buruk ya. Di sini tuh Leo tuh lebih ya, kalau aku mikir-mikirin dia mungkin banyak nih yang mau aku semburin gitu ya. Pengen aja tak bakar ini orang.
gitu ya. Tapi di sini tuh Leo yang kayak, udah mendingan aku ngelakuin sesuatu lah untuk membuang waktu ya, untuk mengalihkan energi gitu ya, daripada energi di badan ini banyak, nanti naik darah bisa tak tonjok ini orang kan gitu ya. Udah daripada punya energi untuk nonjokin dia, mendingan energiku ini ya aku bawa lembur kerja gitu ya, lebih rajin untuk ngapain lah gitu ya. Jadi dicarikan dia penyaluran waktu, penyaluran pikiran, penyaluran perasaan ya, dicarikan oleh Leo. Udah daripada ngamuk, mendingan happy ngerjain apa kayak balik genteng atap rumah kayak gitu ya, bersihin got belakang kayak ada aja lah, pokoknya dicarikan sibuknya gitu, biar dia juga ini bisa tenang. Beberapa mau ini Leo tuh agak menghindar untuk pulang kalau ini cerita Indo suami istri, atau bisa di sini tuh Leo agak menghindar untuk komunikasi kalau misalnya ini pacaran ya. Jadi ndak yang mau dulu kepo, nggak mau dulu sibuk gitu, mau ngasih waktu tenang untuk si pasangan gitu, nggak mau bikin si pasangan ini tuh merasa ditekan, merasa diintimidasi gitu ya. Leo di sini tuh kayak berusaha untuk memberikan nafas kepada si pasangan, memberikan waktu jeda dulu biar ini suasananya tenang sama tenang ketemunya gitu ya. Ini Leo tuh bisa bilang, dia tuh kemarin hari cukup banyak menyakiti aku, daripada dia lebih banyak karmanya gitu ya, nambah nih karma buruknya dia gara-gara nyakitin aku, ya udah aku nggak usah dulu tuh ketemu sama dia, aku nggak usah dulu tuh ngobrol sama dia, nggak usah dulu bertatap muka dengan dia, nanti dia ngamuk lagi atau nanti dia kasar lagi, wah nanti dia mukul aku lagi misalnya di sana. Udah mendingan aku jauh aja dulu. Dia berlaku jahat atau kejam seperti itu, mungkin karena dia punya luka batin, atau mungkin karena dia apalah gitu ya. Jadi kayak Leo, udahlah biarkan aja dulu dia dengan dirinya gitu di sana. Ya kayak tadi mungkin dia punya luka batin gitu ya, dianggap oleh Leo. Makanya nih asik mau nerekam orang aja gitu ya, asik mau nyakitin orang aja karena kemarin dia disakitin tuh sama mantan pacarnya misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin ini ya pokoknya gitu, Leo tidak membiarkan dirinya itu tuh sebagai ladang karma buruk bagi si pasangan. Makanya dia dengan pinternya gitu ya, dengan cerdasnya gitu, tak jauhi aja dulu. Nanti pulangnya itu malam aja, pas ini si pasangan lagi tidur misalnya di sana ya. Atau aku minggat aja lah dulu ke rumah emak bapak di kampung misalnya ya. Biar ada dulu jeda waktu kami, biar nanti datang rindu, datang rasa sayang, datang jadi suasana lebih enak misalnya gitu ya. Aku sebagai pacar ndak usah dulu colek-colekin dia, nanti dia dicolek-colek dia anggap ngapain pula kan gitu ya. Jadi ngejaga banget ini, Leonya ngejaga banget gitu. Kalaupun misalnya Leo di situ tuh ndak menghindari si pasangan ini, tapi dia bisa agak hemat-hemat ngomong, bisa gitu ya. Atau ngomong sesuatu tapi omongannya itu tuh mau omongan yang baik-baik aja gitu ya. Lebih banyak dia mungkin mendengar, lebih banyak dia mungkin tidak reaktif gitu ya. Ya kayak gimana pokoknya biar bikin ini si pasangan
merasa dia merasa masih tetap sanggup gitu ya, atau dengan ikhlas mau sanggup untuk terus bersama dengan Leo. Jadi Leo di sini tuh kalau mari lihat dia tidak terlalu muluk-muluk lagi ya di dalam urusan berrelationship dengan si pasangan ini. Dia nggak punya lagi tuh kalau mari lihat ambisi-ambisi gimana gitu ya. Mungkin ini adalah masa-masa yang boleh jadi ini agak pasrah gitu, agak pasrah. Tapi bukan berarti pasrah di sini tuh dia mampus itu gitu, nggak kayak gitu. Tapi ya kalau memang kami berjodoh pasti Tuhan aturlah kebersamaan kami gitu kan. Jadi dia berpositif thinking saja kepada Tuhan, kepada semesta, kepada keadaan gitu ya. Alih-alih untuk menentang apa ini Tuhan ini. Kok bikin sih kayak gini hidupku, atau gimana gitu ya, kenapa sih terjadi pembiaran seperti ini. Jadi tidak ada komplain-komplain gitu. Nah, yang dilakukan oleh Leo itu yang akhirnya apalah ya yang bagus ya. Nah, lebih ke sana. Kayak gimana nih baiknya ya. Tetap ada upaya dalam kepasrahan gitu. Walaupun tadi kayak kata Mari, belum tentu udahlah aku tempelin terus ini si pasanganku ini, kemana-mana dia aku ikutin gitu ya, belum tentu. Kayak kata Mari, bisa aja jarak adalah jawaban menurut hematnya Leo. Udahlah, aku kemana dulu, dia kemana dulu ya, kasih dulu dia staycation kemana gitu ya. Pokoknya biar sama-sama cool down dulu, sama-sama tenang dulu gitu ya, sama-sama masuk masa kontemplasi kah, masuk masa jeda untuk lebih bikin jiwa ini tuh clear gitu. Nah, bisa aja di situ ya. Tapi di sini tuh kayak yang Leo ini loh. Aku nggak tahu lagi nih apa yang kayak gimana. Kamu tuh senangnya kayak gimana? Aku nggak tahu lagi. Tapi yang penting aku bersikap sepantas yang aku rasa pantas, yang dimana kalau menurut hematnya aku ini loh, ini resikonya kamu ngamuk, resikonya kamu marah, resikonya kamu tersinggung, resikonya kamu sedih, ini yang paling kecil. Nah, aku mampunya cuma sampai kayak gitu ya Leo. Tapi ini jangan-jangan memang hubungan ini tuh terlalu dipaksakan ya, terutama untuk saat sekarang. Jangan-jangan seperti itu, terlalu dipaksakan. Jadi maksudnya Mari gini, bukannya Mari bilang Leo memaksakan kehendak baik kepada seseorang atau sesuatu gitu ya, suatu keadaan gitu. Tapi jangan-jangan orang ini memang masanya dengan Leo setidaknya untuk saat sekarang ini tuh memang ya harus seperti ini gitu. Dan kalau ini hubungannya masih pacaran, Mari ragu ini ya, kalau ini adalah jodoh suami atau jodoh istri masa depannya Leo di sini. Mari agak ragu gitu. Orang ini memang ini ada Four of Wands. Tapi Four of Wands-nya ini kalau Mari lihat tuh lebih kayak cenderung bilang dia menyerah, dia pergi gitu. Lebih cenderungnya tuh dia membuka pintu untuk melangkah keluar daripada mengetok pintu berharap Leo membukakan pintu dan mempersilahkan dia masuk ke hidupnya Leo. Jadi Mari rasa ini orang yang akhirnya tuh ya mungkin dia lebih punya keberanian atau mungkin lebih punya rasa kesadaran gitu ya, bahwa dia tidak boleh terlalu lama lagi dalam relationship dengan Leo ini. Jadi di sini kalau Mari tangkep ini kalaulah ini tuh gugur ya, gambaran rancangan masa depan bersama, kalaupun ini gugur, ini nampaknya setelah ada upaya maksimal dari Leo ini.
gitu. Jadi tidak bisa lagi, andaikan harus dipaksa-paksakan mencari siapa nih biang keroknya nih, siapa nih biang keladinya nih, yang bikin ini relationship tidak karu-karuan, berantakan, bercerai, berpisah gitu ya. Mari rasa tidak pantas lagi nih kalau Leo ditunjuk sebagai dalangnya gitu, karena di sini dia ya sudah berupaya maksimal. Jangan-jangan memang ini tidak jodoh aja, udah cukup jodohnya cuman sampai sekian dan terima kasih gitu ya, hanya sampai saat ini. Tapi ya ini kalaupun dia misalnya ini pasangannya Leo pergi ya, ini sudah terjadi gitu. Nggak usah nunggu-nunggu sampai tanggal 14 hingga tanggal 21. Mungkin beberapa ini ya lebih cepat energinya datang. Situasi ini lebih cepat termanifestasi. Kalau mari tangkap orang Leo ini tuh bisa kayak gitu ya, ada leganya di situ mungkin. Ya menangis boleh menangis, sedih ya boleh sedih gitu. Tapi mari lihat di sini tuh Leo ndak apatis ya dalam hidupnya. Dia ndak apatis gitu. Ya ini adalah salah satu kisah yang tidak membahagiakan dalam hidupku. Ya sudah, mau apa? Nah kayak gitu. Tapi ada kelegaan, mari lihat di sini ada kelegaan yang luar biasa dirasakan oleh Leo. Setidaknya ini terjadi dalam waktu dekat ya. Rentang 14 sampai 21 atau lebih sedikit gitu, setidaknya sepanjang bulan September ini nanti ada kelegaan. Mari rasa Leo di situ tuh enggak yang brengsek kamu, kok kamu segampang itu meninggalkan aku, laki-laki cemen kamu, masa memperjuangkan hubungan ini pun kamu tak mampu, misalnya gitu ya. Enggak ada lagi mengumpat gitu ya, enggak ada lagi tuh menghina, enggak ada lagi di situ tuh emosi benci, emosi kesal gitu ya, keki gitu. Mari rasa tuh ndak ada lagi. Bahkan mungkin Leo di sini tuh ya walaupun dengan berat hati aku akan melambaikan tangan padamu. Nah, paling-paling gitu Leonya. Entah akan aku cegah kamu. Aku kasih kamu tiketnya keluar dari hidupnya aku, meninggalkan aku gitu. Di sana. Tak akan aku menjadi penghalangnya kamu akan pilihan hidupnya kamu gitu lah. Jadi legowo di sini. Dan memang ini Leo ini kalau mari lihat ya, kebetulan ini bukan, dia tak punya banyak waktu pula gitu ya, bermilu-milu, berdramatis gitu ya. Nampaknya dia tidak punya waktu. Walaupun dia mau, misalnya dia mau kayak gitu ya, berdrama-drama kayak film-film Indosiar gitu ya, nangis-nangis karena ditinggal, gundah gulana karena hubungan dalam posisi tidak baik-baik saja. Walaupun dia mau, nampaknya tuh tidak ada waktu gitu ya. Walaupun dia mau nih, tapi kalaupun dia mau mungkin meratap-ratap gitu ya, mari rasa cuman sebentar aja itu. Nanti dia kayak, bego kali aku, kok mau pula lah aku kayak gini. Namanya orang Leo ya, orang-orang yang tahu akan value diri kan, arti diri. Ini kan orang ini mari lihat ini orangnya lumayan cerdas gitu loh. Jadi ya daripada dramatis mendingan kerja gitu loh. Mendingan ngapain kek gitu ya. Nah dia tahu itu, ngapain bernegatif nangis-nangis, bahkan sampai menghujat, sampai mendendam, ngapain gitu loh. Itu lagi rumputnya tetangga masih perlu untuk dibabat. Buah mangganya tetangga tuh, buah mangganya di pohon udah banyak, perlu untuk dipanen diam-diam gitu ya. Di sana ada lagi tuh anak gadisnya Pak Ustadz yang meminta yang berkemungkinan bisa untuk dihalalkan misalnya di sana gitu ya. Masih banyak lagi proyek yang harus digarap gitu. Lebih daripada nangis-nangis mendingan aku skincarean. Nah gitu ya. Jadi tahu mengarahkan kemana nih manifestasi waktu, air mata, perasaan, pikiran, tahu di situ. Gitu ya orang Leo.
dan seseorang yang pergi dari hidupnya Leo ini, Mari rasa sebenarnya agak ada di situ ya, kayak bilang semoga dengan kepergianku ini tuh menghancurkan kamu, memporak-porandakan perasaanmu gitu ya, membuat kamu down, membuat kamu jatuh, ambiar, berantakan. Ada yang kayak gitu memang. Jadi kayak mengharapkan bahwa keputusan dia pergi ini adalah sebuah kemalangan bagi Leo. Di situ tuh ada. Tapi apakah Leo akan merasakan demikian? Mari rasa enggak. Mendingan dia berhayal-hayal yang lain-lain ini. Berhayal-hayal ya, kalaupun gak ada kerjaannya Leo ya, banyakan nganggurnya dia. Mendingan di sini tuh bayangin, suatu saat aku punya mobil 100, nanti salah satu mobilnya mereknya ini, mereknya itu, mereknya ini, ya habis waktu gitu. Jadi nggak sempat mikirin, nggak sempat berdramatis gitu ya, nggak sempat bermelankolis gitu. Udah sibuk dengan hal-hal baru yang lebih membahagiakan di sana. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari ada Scorpio di sana. Berikut ada energi dari Virgo, ada Gemini di situ, ada energi Libra. Kemudian ada Capricorn di sana, ada Taurus hadir. Kemudian di situ ada energi dari Aries. Ada energi dari Cancer di situ ya, Cancer, Scorpio di situ. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.